Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang Bapak cintai. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan titik pada sistem koordinat Kartesius. Beberapa pertemuan kita yang lalu Bapak sudah memberikan gambar-gambar. Kemudian ada tugas-tugas yang harus kamu selesaikan, ya. Jadi hari ini Bapak sifatnya mengulang bagaimana cara menentukan titik pada sistem koordinat Kartesius. Menentukan titik pada sistem koordinat Kartesius. Kamu perhatikan, ini adalah bidang koordinat Kartesius. Bidang koordinat terbentuk oleh sumbu Y serta sumbu X. Sumbu Y serta sumbu X. Sumbu Y adalah sumbu yang vertikal ke atas. Ini sumbu Y. Sementara sumbu X adalah yang horizontal, mendatar ya. Itu sumbu X. Tapi dalam bidang koordinat Kartesius, kita akan menyebutnya X dulu ya. Nanti X dulu, apsis. Ini apsis. Sementara sumbu Y yang ke atas ini disebut dengan ordinat. Kita lihat titik potong di antara sumbu X dan sumbu Y disebut pusat koordinat atau yang lebih dikenal dengan titik 0. Di sini dia. Ya. Titik 0-nya di sini. Selanjutnya mari kita perhatikan titik A, titik B, titik C, dan D dalam bidang tersebut. Untuk menentukan posisinya, kita mulai dari titik 0. Ya, kita mulai dari titik 0. Lalu bergerak mendatar ke arah kanan, yaitu sumbu X dulu ya. Kemudian bergerak ke arah atas, yaitu sumbu Y. Ya. Jadi kalau ditanyakan berapa titik A, satu satuan. Ini X. Jadi X-nya 1. Y-nya kan kita disuruh ke atas atau ke bawah nih. Tapi dia tidak bergerak. Maka di sini 0. Maka titik A ini, titik koordinatnya adalah 1,0. Sekarang kalau B kita bergerak dari titik 0 ke kanan 2 satuan. Jadi absisnya 2. Sementara ordinatnya 1, 2, 3, 4. Maka titik koordinat B adalah 2,4. Sekarang kita lihat C. Kita mulai bergerak dari titik 0. 1, 2, 3, 4, 5.
Berhenti setelah kita ketemu peta lurus dengan titik C. Ya, jadi 5 berarti absisnya 5. Absisnya 5. Kemudian kita bergerak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketemunya di sini. Ya. Berarti ordinatnya 7. Maka titik koordinatnya adalah 5,7. Berapa D, titik koordinat D? Kita hitung absisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Absisnya 6. Ordinatnya 1, 2, 3, 4. Temu di sini ya. 6, 4. Berarti titik koordinat D adalah 6, 4. Anak-anak yang Bapak cintai, posisi dari titik pada bidang koordinat kartesius ditulis dalam bentuk pasangan bilangan X, Y, di mana X disebut absis, yang Bapak jelaskan tadi ya, Y disebut ordinat. Jadi ini absis, ke sana ke atas, ordinat ya. Dalam bidang koordinat tersebut maka titik A berada di koordinat 10. Sudah dijelaskan ya, ditulis dengan A kurung kurawal, kurung biasa ya, 1,0. Titik B berada pada koordinat 24. 2 itu absis, 4-nya ordinat. Ditulis dengan B kurung buka 2,4. Titik C berada pada koordinat 57. Ditulis dengan C 5,7. Selanjutnya titik D berada pada koordinat 64. Ditulis dengan D 64. Anak-anak yang Bapak cintai, dalam bidang koordinat kartesius bisa kita perluas menjadi seperti pada gambar di bawah ini. Jadi kita mengenal 4 daerah atau disebut dengan kuadran dalam kartesius, dalam bidang kartesius ya. Ini sebelah kanan atas, maksudnya atas dari sumbu X. Ini kuadran 1. Kemudian ini kuadran 2. Di sini kuadran 3. Ini kuadran 4. Jadi kita berkenalan dengan daerah kuadran. Bapak ulang lagi. Posisi sebelah kanan
atas, ini kanan atas, kanan dari sumbu ordinat atau sumbu Y, atas sumbu X, ini kuadran 1. Ini kuadran 2 sebelah kirinya. Kemudian kiri bawah, kuadran 3. Kanan bawah, kuadran 4. Nah, wilayah-wilayah ini atau daerah ini nanti akan memperkenalkan kepada kita posisi titik X dan Y, apakah X-nya dengan Y positif semua, atau X-nya negatif, Y-nya yang positif, atau X-nya positif, Y-nya negatif, atau negatif semua. Nanti akan kita pelajari ya berikutnya. Anak-anak yang Bapak cintai, masih belajar tentang daerah kuadran. Contoh, koordinat titik E, perhatikan titik E. Titik koordinatnya berapa? Ya, 22. 2. Jadi dari sini ke sini, ini absisnya 2. Kemudian ordinatnya juga 2. Maka titik koordinat E adalah 22. Kita lihat ya anak-anak ya, positif semua kan. Jadi titik koordinat yang berada di kuadran 1, absisnya positif, ini positif, ordinatnya juga positif. Sekarang kita lihat koordinat F. F di sini sebelah kiri. F titik koordinatnya adalah negatif 2, 1. Negatif 2, 1. Negatif 2 dari sini 2 satuan ke kiri dari sumbu Y. Jadi absisnya negatif 2, sementara ordinatnya naik ke atas 1. Jadi negatif 2, 1. Ini didapat dengan cara bergerak mendatar ke kiri, tadi sudah ya. Dimulai dari titik 0 sebanyak 2 satuan, kemudian tegak ke atas sebanyak 1 satuan. Sudah tadi ya. Nah, kita lihat di kuadran 2 ini absisnya itu negatif atau X-nya negatif. Sementara ordinatnya positif. 1 itu positif kan? Lanjut titik G. Ini di bawah nih, di bawah kiri. Lihat kalimatnya. Koordinat titik G yaitu negatif 3, negatif 3. Maksudnya dari titik 0, titik pusat, kita bergerak ke kiri 3 satuan, berarti negatif 3. Kemudian dari titik 0 kita bergerak ke bawah 3 satuan juga, berarti negatif 3. Maka koordinatnya atau koordinat titik G yaitu negatif 3, negatif 3. Didapatkan dengan bergerak mendatar ke kiri diawali dari titik 0. Sebanyak 3 satuan, kemudian tegak ke bawah sebanyak 3 satuan. Maka kita ketahui semua titik yang berada di kuadran 3, absisnya negatif, kemudian ordinatnya juga negatif, atau istilah lain X-nya
negatif, Y-nya juga negatif. Anak-anak yang Bapak cintai, terakhir dalam bahasan kita hari ini, kita akan melihat sebuah jajar genjang ABCD yang mempunyai koordinat titik A. Titik A itu berada di kuadran 3. Titik A negatif 2, negatif 3. Kemudian titik C itu berada di kuadran 1. Positif semua ya anak-anak. Jadi C titik koordinatnya 8, 4. Dan D ini berada tepat pada sumbu Y dengan titik koordinat 0, 4. Nah, kita diminta menentukan koordinat titik B. Ini awalnya tadi ini titik B. Nah, belum ada. Jadi cara menentunya gimana? Cara menentukannya pertama, tulis titik A, C, dan D dulu pada bidang koordinat kartesius tersebut. Kemudian kita tarik ruas garis CD. Pertama kita tarik ruas garis CD. Ya. Kemudian tentukan titik B dengan cara kita menarik garis sejajar ya yang sama panjang dengan CD. Terdapatlah titik koordinat B yaitu 6, negatif 3. Begitu kita hubungkan semua titik-titik ini, maka bangun ini berbentuk jajar genjang. Nah, inilah salah satu manfaat dari bidang koordinat kartesius. Baik anak-anak, kiranya sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.